Mas Agus ini ingin menyatukan kembali kedua orang tuanya yang hidup berpisah, tetapi di perjalanan itu dia diarani, dituduh jangan-jangan nanti untuk merebut warisan. Kemudian Mas Agus bertanya, apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya mensikapinya? Silakan. Ya, Mas Amil. Baik, terima kasih. Ya, keinginan sampean untuk menyatukan kedua orang tuanya itu bagus, gitu ya. Tapi tetap yang bisa menyatukan itu Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu kan punya Asmaul Husna, namanya Al-Jami. Allah itu yang bisa mengumpulkan, yang bisa menyatukan. Oleh karena itu, ya sampean terutama mohon kepada Allah. Dan seandainya tidak, jangan anggap berpisahnya kedua orang tuanya itu bencana. Justru bisa jadi itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi jangan seperti yang tadi dikatakan oleh beliau, penderitaan itu harus kita jadikan jamu dalam kehidupan, jangan dijadikan sebagai racun, gitu ya. Jadi kondisi seperti itu akan sangat besar manfaatnya bagi sampean. Sama dengan anak yang lahir dalam keadaan yatim, gitu ya. Yatim mungkin itu kalau salah tompo itu sebuah penderitaan, tapi kalau benar menerimanya, yatim itu merupakan tempaan yang luar biasa, sehingga orang gara-gara yatim itu bisa jadi orang yang hebat, orang besar suatu saat, gitu ya. Maka beliau, kita kan nggak setuju kepada maaf ya, kita tidak setuju dengan panti asuhan yatim itu kan, gitu ya. Kita kan nggak setuju, bukan berarti ya sudahlah yang sudah. Tapi kalau bisa teman-teman nggak usah bikin panti asuhan yatim, gitu ya. Yang diperlukan itu bukan anak yatim diyatim-yatimkan kan, tapi bagaimana membuat anak yatim itu punya keyatiman itu menjadi sebuah kekuatan sehingga besok jadi besar gara-gara kondisi seperti itu, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi kondisi seperti itu jangan sampean terus ratapi, terus menjadi sesuatu yang negatif sama sampean. Bisa jadi itu yang sangat positif bagi kehidupan sampean, kan akan jadi jamu, gitu ya. Oke. Nah, masalah warisan, nah ini yang sering masalah ya. Ini harta itu seperti kata beliau tadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Allah itu punya asma al-waris. Jadi harta itu dititipkan kepada orang. Ketika orang itu mati, kepemilikan harta itu kembali kepada Allah. Jangan keliru, bukan kepada anaknya loh. Ini tolong teman-teman, jangan keliru. Jadi orang kan beranggapan kalau orang tua mati harta kembali ke siapa? Ke anaknya, istrinya, kan begitu ya? Tidak. Harta itu titipan dari Allah. Ketika orangnya meninggal, maka kembali kepada yang menitipkan. Maka Allah yang membagi, gitu ya. Jangan rebutan warisan, sampai nggak akan bahagia hidupnya kalau rebutan warisan. Jadi ketika orang meninggal dunia, kepemilikan harta kembali kepada Allah Ta'ala, maka Allah yang membagi. Maka tidak ada hukum dalam Islam yang sedetail faraid, gitu ya. Kenapa Allah kok turun tangan membagi bahwa ini setengah, ini seperempat, ini karena memang milik Allah harta itu dulu teman-teman ya. Jadi harta itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sampai ada yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadhil unthayaini dan seterusnya itu. Terima kasih, gitu ya. Pertama kan perceraian itu kata Allah sesuatu yang diizinkan tapi tidak disukai, gitu ya. Artinya secara positif Allah tidak menyukai, tapi hanya tidak menyukai, tidak melarang. Karena Allah memang menciptakan manusia itu punya dua kemungkinan, yaitu menyatu atau berpisah. Jadi kalau Allah menyukai, Allah mengizinkan tetapi tidak menyukai, gitu ya, membenci bahkan, itu berarti ada peluang bagi manusia untuk berpisah secara budaya, secara psikologi ya. Maka hukumnya berhati-hati. Nah, maka menurut saya Anda ingin mempersatukan orang tua itu niat utamanya adalah berbuat baik kepada Allah,
yang merupakan perbuatan baik juga kepada manusia. Ini prinsipnya gini, Anda sholat itu kan berbuat baik kepada Allah, tapi berbuat baik kepada Allah kalau bisa jadikan perbuatan baik bagi manusia. Itu yang menyebabkan kita berkata bahwa sholat khusyuk itu belum prestasi dalam hubungan dengan manusia sebelum sholatmu membuatmu lebih bermanfaat bagi sesama manusia. Kan itu sama dengan kalau engkau berbuat baik kepada manusia, kalau bisa jadikanlah dia perbuatan baik untuk Allah. Kan begitu caranya, yang namanya dunia akhirat itu begitu. Jadi misalnya Anda nolong orang motor kecelakaan kok tolong, itu sudah baik. Tapi kalau kamu menyadari bahwa itu sebenarnya adalah perbuatan yang disukai Allah, dan kamu menolong juga karena dia yang kamu tolong adalah hamba Allah, maka perbuatan baikmu menolong manusia menjadi perbuatan baik kepada Allah juga. Sebenarnya sederhana sekali. Sholat rukun Islam itu perbuatan baik kepada Allah, maka jadikan juga menjadi perbuatan baik bagi manusia. Sebenarnya begitu. Jadi sekarang kalau ingin mempersatukan orang tua, pertama jadikanlah dia perbuatan baik untuk Allah dulu. Itu nanti sudah pasti lolusnya. Sudah pasti begitu Anda memperjuangkan dia. Begitu Anda memperjuangkannya, Anda sudah berbuat baik kepada Allah. Wis oleh rapot api bisa, gitu ya. Nanti Anda jangan mengikat Allah untuk berpendapat sama dengan Anda bahwa seharusnya orang tua saya bersatu lagi. Kelak pendapatmu. Nek Gusti Allah muring-muring jari sopo ya bukan. Jadi kita sama Allah itu selalu tawadhu, selalu gini karep kula ngoten niku Gusti, tapi sampeyan panjenengan sing luwih ngertos sing saya niku ya napa. Atine ngono iku dik nyetele ya. Gitu ya. Jadi goalnya jangan bahwa orang tuamu bersatu. Goalnya adalah Allah Anda mohon untuk menurunkan atau mentakdirkan atau menentukan yang terbaik menurut dia. Sebab kalau terbaik menurutmu belum tentu baik bagi Allah, tapi kalau terbaik bagi Allah pasti baik bagimu, gitu ya. Perkara dianggap ngerebut warisan tak piturute itu jenenge jerbasuki mawa beya nek cara Jawane. Ya nek gelem mangan kudu gelem ngising. Mosok mangan tok kadek ngising. Nek gelem entut kudu gelem ambu lah ngono. Nek kon anjene kate mangan rujak ya kudu gelem kepedesen. Jadi semua perbuatan baik ada ongkosnya. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak ada ongkosnya, tidak ada beonya. Jadi jerbasuki mawa beo. Jadi menurut saya teruskan. Tapi yang paling kuat adalah Anda mendoakannya. Dan harus doa-doa yang khusus yang istiqomah. Apa setiap habis sholat Anda membacakan sakarmu kata Yasin to Al-Fatihah ping 9 ta apa ya, pilih saja. Semua kalimat Allah baik, pilih saja. Tapi hatimu ojo terikate ojo nang bapakmu ibumu bersatu tak gak terikate. Pokoknya aku bersyukur apa saja yang Allah kasih, karena mudah-mudahan itu memang yang terbaik untuk saya. Ojo lali aku iki ngalami dhewe lho ya. Ya sabrang ya kepingin ibu nih dek karo aku bersatu meneh. Sabrang ya kepingin. Ya tapi lebih baik tidak bersatu lagi karena memang kondisinya lebih baik begitu. Karena kalau kemarin dia menjadi istri saya, sekarang dia menjadi saudara saya. Ide endi bojo karo dulur. Ide dulur. Dan saya sama ibunya Sabrang mengawal terus sampai dia nikah lagi, terus dia cerai lagi, kesulitan dengan ini itu terus saya memandunya. Bahkan ketika saya bercerai Mas, ke KUA itu wong telu becak karo Sabrang. Wong telu ya Sabrang roh prosesnya arek TK. Terus mari ngono mulai teko kono, mulai teko KUA terus diampirno nang kepala KUA mereka dia tahu nama saya, terus aku diampirno nang omahe ketua KUA. Terus biasalah dinasehati, mbok dipertimbangkan lagi gini. Terus sing mengkamuflase nasihat ketua KUA itu Sabrang. Jadi begitu deh Mas MH apa kait ngomong uniku Sabrang motong, Pak itu gambar apa Pak? Terus
terus ngomong meneh, Pak, ini rumahnya anu ya agak luas ya, itu pokoknya Sabrang nutupi terus. Itu mbok sapa sing ngongkon niku. Dan Sabrang tahu persis sejak kecil, ya, dan dia tidak menuntut. Dan ketika Sabrang nikah di Kendari, ya, itu ibunya Sabrang bareng sama Mbak Novia mengawal Sabrang. Bahkan ibunya Sabrang gandeng gelendot terus nang Mbak Novia. Artinya kami bersaudara sangat baik sampai hari ini. Itu ya. Jadi wis muga-muga bapak ibumu diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Aja adik ngongkon Gusti Allah persis kayak karepmu, ya. Kejaba gantian. Awakmu dadi Gusti Allah, dia dadi awakmu aja. Salah. Itu ya, oke. Berikutnya alhamdulillah. Bismillah. Oke. Yang ketiga dari Mas Putra, ada dua poin pertanyaan. Yang pertama terkait dengan khusyuk ketika sholat. Bolehkah membayangkan Allah ketika mengerjakan sholat? Yang kedua terkait dengan susunan Al-Quran, di mana ada Fawatihus Suwar, misalnya Nun, Qaf, dan seterusnya. Apa maksud dari ayat-ayat Fawatihus Suwar itu? Yang pertama biar saya dulu, yang kedua nanti biar Pak Muzamil dulu, karena dia lebih proporsional untuk menjawab itu, karena saya tidak pernah mempelajari secara formal, ya. Sing pertama oleh tagak kon bayangno Gusti Allah nok moto loro gede utawa nganggo serban kaya Gus Nuril gitu, utawa gawe utawa malah gondrong kaya Joko Bodo. Oleh tagak lho, iku menurutmu iku Gusti Allah ta bayanganmu tentang Gusti Allah? Lah ya, itu kon nganggep iku Gusti Allah sing motone iku sakmono apa bayanganmu? Ayo gak masalah bayangan. Karena tidak mungkin toh Anda mengetahui secara fisik Tuhan kayak apa, tan kinoyo ngopo, tan kinoyo opo, tan kinoyo sopo, ya. Laisa kamitslihi syai'un walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi memang hanya begitu bisanya, asal jangan yang Gusti Allah ini motone gede loh, loro aja ngomong itu ya. Nah itu bayangannya enggak apa-apa. Nah ini memang yang menjadi problem umumnya masyarakat Islam. Rumangsane bayangan dia itu sama dengan faktanya. Itulah. Jadi misalnya orang tidak bisa membedakan Quran dengan pikiran dia terhadap Quran. Dia tidak bisa mengambil jarak dari sebuah ayat dengan mikire dia nang ayat itu. Dia selalu mengatakan, loh ini Quran itu duduk Quran itu pikiranmu tentang Quran kayak iso bedakno saiki ngomong saiki. Makanya kita belajar ilmu ruang itu contohnya gini, supaya tetap menjadi ilmu komprehensif ya. Islam itu ruang apa bidang, apa bangunan, apa garis? Islam itu, Mas D. Islam itu kalau Anda belajar garis, bidang, bangunan, ruang. Islam itu ruang apa bangunan apa bidang? Sing gampang ini. NU Muhammadiyah itu ruang atau bidang? Atau bangunan? Bangunan apa ruang? Nek cik bingung berarti awakmu ndelok maca medsos cik ngeluh ndasmu. Nek kon wis ngerti iki enteng kabeh ku gak masalah, ya. Jadi kamu tahu kenapa mereka bertengkar? Karena mereka mempertengkarkan bangunan dalam konsep seolah-olah dia ruang. Itu bukan ruang, itu bangunan. Khilafah itu ruang. Tafsir HDI terhadap khilafah itu bangunan. Coba ya Mas. Nah, iki angel iki jelaskan di luar mak angel teman. Tapi insya Allah namanya wis kegembiraannya sudah luar biasa. Kalau Anda gembira, pikiranmu cerdas, pure ya. Dan iki kan gembira pol. Mek ana arek wedok ngadeg lho suwun ya. Sampai ngene Mang. Ya Allah, ya ngono tak lho seneng lho coba. Nah, sebenarnya saya nanti ingin Pak Muzamil memuncaki dengan itu. Malam ini kan kita tidak ngomongin kegembiraan, tapi yang paling nyata malam ini adalah kegembiraan. Betul nggak? Itu. Jadi dan Islam itu datang untuk menggembirakan atau untuk bikin sedih? Islam itu datang untuk mempersulit atau mempermudah? Lah kok dinyel-nyel saiki? Ngeterno Islam kalau dinyel-nyel, diawat-awati, dinragak-ragakno ya.
sampai gawane rabi. Yang aku ndelok potonganmu ini upama aku ini calon mertua ya udah ngeluh aku. Aku mantu ku celonone kayak ngene iku yo macam-macam. Bagian aku tak jawab ya gak masalah, ojo sedih kok. Ya gitu ya. Jadi ya, cara saya oke. Bismillah. Berikutnya, Pak Muzamil yang kedua berarti yang soal kan waktu itu belum ada apa susunan Utsmaniyahnya, ya kan belum ada, sehingga rumusan surat Yasin belum ada, kira-kira gitu ya, atau gimana? Sini. Oke, biar Pak Muzamil yang jawab ini. Masalah penamaan surat dalam Al-Quran itu memang terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang bilang itu tauqifi, ada bilang ijtihadi, gitu ya. Tapi mayoritas ulama menyatakan itu tauqifi. Tauqifi itu maksudnya itu sesuatu yang diterima Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril. Itu tauqifi. Dengan bukti Rasulullah pernah menyebut beberapa nama surat. Al-Baqarah pernah disebut oleh Rasulullah, terus Ali Imran pernah disebut oleh Rasulullah, Yasin juga termasuk. Iqra'u mautakum Yasin, gitu ya. Bacalah kepada orang-orang yang mati di antara kamu itu surat ya Yasin. Terus Rasulullah menyebut surat Al-Kahfi, gitu ya. Itu yang dijadi. Tapi bahwa semua nama surat itu ada hadisnya ya tidak juga. Nama-nama itu loh, gitu ya. Oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat penamaan itu tauqifi. Tauqifi itu artinya non reasonable. Ya gak usah dipikir. Ya kalau mau nunggu ya harapannya Allah, gitu loh ya. Itu non reasonable. Nah itu tauqifi. Nah termasuk urutannya itu. Kemudian ada yang berpendapat itu ijtihadi. Ada jalan tengah. Sebagian nama surat dari Rasulullah, sebagian dari sahabat, ijtihadnya para sahabat, begitu ya. Ini kalau ini ya gak bisa dikejar terus yang bener yang nanti ya raiso ngomong podo orang kepada Rasulullah ini nanti ya raiso di kono. Oke, terus yang benar yang mana ya? Seandainya kita bisa ketemu Rasul takon langsung kan enak, kanjeng Nabi sing bener piye ya, sama-sama gak tahunya ya sudah, sampai di situ pengetahuan kita. Kecuali kita satu saat ya soal Rasulullah, kita tanya satu persatu. Ini Rasulullah benar namanya ini dari jenengan. Nah berhubung sama-sama enggaknya ya gak bisa ngotot-ngototan kita ya. Itu. Jadi segitu ya. Gini, sebentar. Ini tak terusin Pak Muzamil ya. Yang Anda tanyakan itu kan konsep bangunan. Oh, ini bangunan Yasin, ini bangunan Al-Baqarah, Al-Kahfi lah. Nah, kalau Anda ingin tidak pusing dengan konsep bangunan, Anda naik ke konsep ruang. Bah iku biyen tauhidi bah ijtihad. Tauqifi bah ijtihadi. Pokoknya mesti bener Quran. Bah kok wolak-walik ya tak? Kok gaduk-gaduk no, kok pelengkung-pelengkung no, kok odon, kok pokoknya mesti bener. Ngono ae kok repot-repot. Apa kau dapat repot? Mesti bener. Asal kamu mentadaburi dengan output kebaikan untuk manusia dan untuk Allah, sing bertentangan aja hati-hati kok. Kali iki lho, maknya ini cedot, ini kan sangat Qur'aniyah. Apa ae guyu kok? Apa ae seneng? Jangan ditakoni jane apa sih sing kok suweneng temen arek wedok ngadegi ku mang. Apa? Tidak, karena atmosfer kita adalah atmosfer basyiron, atmosfer di mana Al-Quran memberi cahaya dan kita menjadi bergembira. Itu dong, karena atmosfernya Al-Quran. Aku ya gak wong gembira ya gak iso aku. Ini semua bukan bikinan saya. Saya ini taat kepada apa yang menurut perasaan saya, nurani saya, mukasyafah saya. Mukasyafah itu apa? Daya buka tabir terhadap rahasia Allah gitu ya. Aku mau taat karo iku. Terus nanti kayak ngene iki dan iki gak aremanya kok ngene iki Mas. Ndi ae wis.
di mana saja, bah wong makya, bah duduk, bah polisi, bah tentara. Ngene kabeh. Kemarin malam acara yang terakhir itu peringatan hari kematiannya pimpinan preman Jogja yang namanya Gunjek. Di kampung preman Yogyakarta. Yang saya sebut kampung preman, dari kampung preman menjadi kampung beriman, karena tingkat kekhusyukan mereka itu sangat khusus. Padahal itu kampung preman. Jadi ini banyak ceritanya, tapi aku gak enak, gak etis kalau saya menceritakan riwayatnya dulu gimana. Tapi Gunjek ini adalah orang yang paling sakti di kalangan preman, yang paling ditakuti sesudah kepemimpinan Tejo sebelumnya. Sebelum itu nanti ada Gintoko, ada siapa, raja-raja sebenarnya. Raja terakhir Gunjek. Gunjek ini pada suatu hari direkayasa oleh pihak petugas hukum untuk dituduh menjadi pembunuh wartawan berita nasional yang namanya Udin. Setelah merekayasa orang lainnya gagal, akhirnya si Gunjek ini yang direkayasa untuk dituduh membunuh, dan sudah diumumkan gambarnya di koran-koran, sehingga dia tidak bisa mengelak. Maka dia lari ke tempat saya. Sampai tempat saya, tak sumpah dulu kamu bunuh apa tidak. Nomor 2, apa kamu bisa membuktikan siapa yang bunuh dia? Dia bisa membuktikan ke saya siapa yang bunuh, dia kasih fotonya ke saya, dan sampai hari ini saya simpan. Tapi kasus itu tidak berlanjut sampai hari ini, dan polisi tidak nanya sama saya diem aja. Terus Gunjek dikejar-kejar polisi, lari ke tempat saya, dan sampai tempat saya setelah saya sumpah, tak kayak surat singkat, surat keterangan. Semua urusan yang menyangkut Gunjek di bidang apapun saja melalui saya, .2 M.Ainun Najib, alamat ini tanda tangan. Wes nyekel surat iku, nek kali ditangkep polisi duduno surat iku. Polisi ini nggak takut tapi ngomong wah. Akhirnya dia bebas. Nah, dia gampangannya utang nyawa lah gitu ya sama saya, sehingga kemudian dia menjadi orang sangat baik. Dia bahkan kemudian kuliah sampai S2 di Malaysia. Dia sangat santun kepada orang, dan dia mendirikan 24 masjid Gunjek itu ya. Dan jadi khotib. Jadi beliau dari hero ke zero, kalau istilahnya di malam, dari hero ke zero. Jadi dia luar biasa, luar biasa. Banyak cerita mengenai dia, dan saya ini semua jaringan preman pada waktu itu ya. Misalnya Gunjek itu gurunya namanya Gemblek, almarhum juga. Gemblek ini profesor, saya sebut ini Profesor Gemblek, gurunya maling seluruh DIY ya. Prestasinya masuk penjara 12 kali, Nusa Kambangan 13 tahun. Jumlah motor yang dicuri sekian ratus, jumlah mobil yang dicuri sekian puluh, jumlah kulkas yang dibawa lari sekian ratus. Pokoknya ono daftar prestasinya itu. Dan pernah saya ajak ke Ma'iyahan, ini profesor dan ini yang saya sayangi mereka semua. Dan sejak bersama kita Ma'iyahan, dan gak hanya preman, sak lonte-lonte nih. Jadi saya pernah Ma'iyahan di Sarkem, memang di Sarkem. Ayo. Baru kan, ayo. Baru Sarkem kan ya, Pasar Kembang. Jadi pimpinan Germo Sarkem itu adalah mantan tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Jadi dia pinter bahasa Arab, pinter ngaji. Tak unggah nonang panggung karo arek-arek para emang. Dan selawatan arek-arek. Itu selawatan sama dengan di Doli itu 3 kali kita ke sana. Gitu ya. Bukan untuk mengutuk untuk mereka, gak usah dikatakan haram itu melacur. Sopo sing gak ero. Yo ero kabeh. Masih kon gak sekolah, gak tau dilanggar yo ero nek ngono gak oleh. Yang mereka butuhkan bukan status hukum mereka, yang mereka butuhkan adalah jalan keluar untuk masa depan mereka. Maka yang di Doli itu kan terus tak ngene aku nyun saya aku cek contoh ya. Rek
sing bayarane tambah suwe tambah munda angkat tangan. Gak ono. Itu kalau sing angkat tangan mudhun kabeh. Misalnya perawane 750 kok mari ngono 2 jam karek 75. Tahun ngarep mudhun 50. Tahun ngarep 30. Terus mari nu karek 20 ACDC nek AC 10 DC 10. Nah, rek hitungan rek kira-kira engko ke titik 0 iku tahun pira awakmu? Nah, nek wis awakmu menjelang titik 0 kudu wis siap untuk keluar dari sini. Masya kon ndek kene ya gak dipilih sapa-sapa kan mek diliwat-liwati tok ae. Akhirnya kon wis nek wis menjelang titik 0 kalian harus sudah punya keterampilan, sudah harus menghimpun modal. Kudu duwe bayangan kok kate marung ta, kate gawe jajan ta, kate jahit ta, sakarepmu apa sing kon iso. Akhirnya daftar mereka Mas ke kita. Cak, saya insya Allah 3 bulan lagi siap metu maksudnya. Oh, ya. Siapku maksudnya siap berhenti di situ ya, terus dia akan kerja keluar gitu. Kalau tidak pakai proses itu menghentikan tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara ya revolusi mereka ya. Tetapi dengan alhamdulillah dengan Kiai Kanjeng, dengan Maknya, preman-premannya ya ikhlas, germo-germonya ya ikhlas, sampai-sampai tuan rumahnya waktu itu adalah germo yang paling besar dan paling kaya di Doli. Kudune moreng-moreng toh kudune, karena germo akan kehilangan kerjaan. Tapi mereka cinta sama saya, mereka cinta sama kita, sampai Kiai Kanjeng iku nek ndek nggone pelacuran kan ono etalase tadi. Ono kaca njurune itu terus mari nek ndek Amerika pokoknya ngene iki muda ndek njero kaca ngene to. Terus ana bolongane. Nek kon njemok $1. Nek rada ndukur $3. Oh. Aku rada pengalaman pengetahuan iku. Ya di Doli enggak sampai begitu, tapi Kiai Kanjeng sing akhirnya pada berdiri jejer di dalam etalase itu jadi pura-pura jadi pelajar sing ngene. Wah, nyenengno fotone nyenengno iku. Kiai Kanjeng yang menikmati apa? Motor loro gede iku mau ya. Oke, jadi ini tadi sekali lagi Pak Muzamil sudah menjelaskan mengenai apa tadi istilahnya tadi Pak, istiadat sama tauqifi. Menurut saya Anda tidak usah memperdebatkan Quran sebagai ruang, Quran sebagai bidang, dan Quran sebagai lu gimana kalau dia ruang kamu ukur secara garis ya nggak notot, menjadi buruk, menjadi negatif. Quran itu radikal kalau kita melihatnya secara garis atau bidang. Dan itu wakil ayat sing iso kok bantah nek kon berpikirnya garis atau bidang. Maka mari kita berpikir ruang. Kalau pokoknya Quran mesti api, aku berniat baik mesti api, masuk gak masuk akal api, tak gawe niku nah aku ngono. Dan ilmu saya ini di majalahnya teman Babang Wetan kan saya nulis tentang kurban tahun 1980. Anda baca itu tulisanku 1980 berarti 28 tahun yang lalu ya. 38 tahun yang lalu saya menulis yang sekarang di majalah Maknya Bambang Wetan itu. Aku mau gumun dhewe sapa sing nguruki ngomong ini. 38 tahun aku nulis ngono iku lho. Iki biar masuk aku temen sing nulis. Jadi aku gak percaya aku tahu nulis. Iki mesti ono sing ngewangi ya. Mulane tak mencolokkan pertanyaan, siapakah wali yang tanpa nama dan batik lek-lek. Lah yang jenenge tanpa nama kok kon takon siapa? Waduh. Lo jelas tanpa nama kok ditakoni siapa? Lah tak jawab pula batal iku. Ya arek-arek iki nemeng Melayu. Wong itu keindahan kok Anda mau. Itu keindahan di dalam ruang. Itu bukan bangunan dengan batas-batas. Karena soal wali itu in between ya, nabi nggak sampai gitu ya. Kalau nabi agak ada padatannya sedikit,
tapi itu dari Allah padatannya. Kita tidak bisa merumuskan ini nabi, gak bisa. Hanya Allah, kita ikut padatannya Allah, ini nabi, ini rasul, menurut ya. Kita sendiri baru nyari, oh ini katanya wali, ini gak wali, gak iseng, ini dia ya. Tapi itu semua relatif, itu semua goyang. Jadi Anda jangan berdebat soal itu menurut saya. Nah, sopo gue tak tutup lah, jadi gak tanpa nama kan itu ya apa kan. Seneng aku tanpa nama kok takoni sopo cak satria piningite lo jenenge piningit kok ditakokno jadi disengitno iku jenenge rek nek tak bukakno lak gak dadi piningit meneh satria pambuka ya kan niku yo aneh-aneh kan. Tapi aku seneng itu sebagai kemesraanmu di dalam batin, dan itu jangan sampai terjawab. Nek terjawab, pertanyaan tuh nggak bisa diteruskan tuh. Kamu kehilangan keasikan. Lu sing enak itu gak jelas kok. Iya, yang ada sesuatu yang memang sebaiknya nggak begitu jelas ada. Misalnya, apa sebabnya orang berpakaian? Bayang non gak berpakaian. Ya mesti aja ketok. Maksud saya, kon iso bayangno nek wong gak dikongkon tutup aurat oleh Allah, kon iso bayangno efek budayanya. Wis ya apa jajal? Ya apa kon? Simulasi lah. Nek arek SMP ngono iko. SMA. Kon arek SMA mulai subhanallah. Nek sodak mahasiswa Allahu Akbar. Engko nek wis gak aku ngene tak terus orang ngaku iki ane guyon ngono-ngono iku. Aku iki saya itu Mas tadi kan nyun sewu ya Mas Jamil. Kan ada video beredar itu ada saya memoderatori Gus Dur sama Cak Nur ya kan? Itu sebenarnya ada video lain saya memoderatori Gus Dur sama Pak Amin Rais, saya menegosiasi mereka. Jadi aku nang Gus Dur, Gus karep sampean ya apa nang Pak Amin? Ngene Cak, ngene. Oke, aku nang Pak Amin. Pak Amin sampean Gus Dur ngene, sampean ya apa? Ngene Cak. Wis, akhirnya aku bolak-balik ngene iki akhirnya tak temokno di Masjid Sunda Kelapa. Nah, di luar itu nanti ada saya moderatori Gus Dur, Cak Nur, Megawati. 3 orang di Tambak Beras. Terus wong-wong takon, apa bedanya Cak Nur karo Gus Dur karo sampean? Ya bedanya sing cowok iku ya. Cak Nur karo Gus Dur gak tau angon wedhus. Aku angon wedhus rodok suwe aku. Tuku dhewe nek pasar Terongan tak suwe rene. Wah wedhus iki. Tak seret dhewe Mbak becak wis gak cukup duwike ya. Tak suwer gelem tak wedhus sing seret sejarah. Aku pengalaman di gerdu, pengalaman di Bluron, gogoh yuyu aku tahu, ani-ani aku tahu. Pokoknya semua pekerjaan rakyat kecil tak alami kabeh. Gus Dur sak rakyat-rakyatnya ya gurung tahu sampai ngarit lah ngono. Lho aku ngarit iku rada ahli rek. Nah, bedane mek iku dudu ilmune dudu apa? Bedane mek iku kono gak tau kere, aku rada suwe kere ya. Aku gak kira ngomong ilmu-ilmu dukur-dukur derajat-derajat makom-makom gak lah. Pokoknya aku ini unggul, punya keunggulan di bidang kere. Kalau Bu Megawati bayangkan beliau 22 tahun hidup di istana dan menjadi anaknya seorang presiden, gak mungkin tahu utang ke dapurmu itu. Ya gak mungkin ngalami utang, gak mungkin ngalami bon sego di warung kono sampai kakean pindah warung. Bu Mega gak tahu ngalami itu, aku tahu. Aku jeneng gadekno mesin tik, gadekno motor, gadekno apa iku gak iso dihitung jumlahnya. Dan itu tidak untuk kehidupan pribadi. Aku nyelenggarano teater mentasno, aku nerbitno buku Lautan Jilbab iku ya. Itu untuk membayar percetakannya saya gadekno motor.
lautan jilbab. Aku gak mikir kapitalisme, aku pokoknya iki kudu terbit, iki lho jilbab kudu dadi lautan di Indonesia. Ngono tok. Waktu itu gak ono arek jilbaban. Siji loro tok. Sak kuthae paling wong 3 gak sampai 10 lah pokoknya. Tapi aku wani ngomong lautan jilbab. Ini malaikat. Ya apa saya ini niku wong jedinge gurung karuan lautan. Pecerene gurung karuan lautan. Tapi aku nekat lautan jilbab. Aku melihat ribu-ribu jilbab. Tidak, berjuta-juta jilbab merambah memenuhi Republik Indonesia. Mergo aku pantang mundur, akhirnya Jibril ngisi ya dia sakno ya. Sakno wis kadung bengok koyo ngono. Terus akhirnya mereka bikin proposal ke Allah, ya Allah mau dikabulkan sakno. Akhirnya dikabulkan ya tak? Wah saiki jilbaban lho, jilbaban kabeh ndi dodol jilbab suwoge-suwoge, kan sing ngeling aku blas. Ya wis dadi aku anggere liwat di Surabaya Jogja ana toko Anissa apa ngono iku ya ngersulat iku jane pira ya hakku nek ngene iki jane yen setengah mati deg-degan di pengadilan karo polisi musuh Cina tak gedak tokone karena ada larangan jilbab pada karyawatnya tak gebrak dret. Wah temenan aku zaman biyen ngono-ngono kok jek enom rek. Saya seorang radikalis intoleran. Ya, tapi bukan berarti saya itu sedemikian rupa sehingga semua yang saya omongkan terus terjadi. Ojo terus digede-gede. Nah itu mergo malaikat sano. Sano niku ngomong nang Mikael. Mungkin Mas Jibril nggih pun kadung ngomong. Terus dikabulkan ya, akhirnya mereka mengerahkan malaikat-malaikat untuk memasuki hatinya berjuta-juta wanita untuk mendapatkan ilham dari Allah dan ingin memakai jilbab dan sekarang tercapai. Perkara jilbab itu tidak 100% paralel dengan akhlaknya ya jenenge menungso ngono iku biasa. Jadi jilbaban tapi ndeklongi geger. Gonceng lho. Dadi arek lanang saiki kok sing geger tengene kok deklong kok. Lanang kok sundel bolong ya. Tapi gak apa-apa aku seneng wae ya. Pokoknya jilbab ya Allah luar biasa aku ternyata ya Allah aku pekewo karo Gusti Allah pekewo aku kok sampean kabulno kabeh nggih kula buka selawatan di Jakarta saiki kabeh selawatan kana wong nembang biyen isin man paman sing guyang jaran napa mriku enten popok beruk keli gak ono wong biyen ku sarungan isin ya ta nembang isin aku nekat nang ndi sudrun tak gawa nembang drun Zainul selawatan nul hadat selawatan nyebut Umar awas kon nek Ali tok awas kon aku gak ngomong agama pokoknya tak awas kan gak ada nyebut Umar awas kan aku guyon tok kok isin nanti kabeh guyu karo aku itu. Jadi alhamdulillah semua dikabulkan oleh Allah. Jadi awakmu semua yang berjuang pusatkan perjuanganmu pada kenikmatan kau beristighosah kepada Allah. Perkara kabul apa tidaknya wis toh percaya Allah selalu beritikat baik dan selalu husnudzon kepadamu dan selalu tidak tegaan kepadamu. Percaya, benar ya. Tepuk tangan untuk teman-teman yang membawa persoalan. Berikutnya. Yang keempat dari Mas Amin terkait dengan fenomena masjid yang sekarang dipagari, dikunci, kemudian kotak amalnya digembok. Bagaimana menyikapi fenomena itu, bahkan sampai sholat pun harus ditunggoni sama salah satu takmir.
Ya gaya ditunggu niku mang jane ya lel kate lapor nek ngono ya mesti wong dhek wis kate nutup lawang terus kon teko terus kon mlebu ya mesti edek lho ngono gak berarti nunggu kon yo gak. Cuman memang gini Mas, aku tahun 1974 saya begadang di alun-alun Malang. Lalu di seberangin ono masjid ya. Ono masjid baru nek terus ono pasar besar iko sapi turute. Nah, aku di atas jam 12 wis gak semut bu masjid. Akhirnya aku kudune kan ngledak-ngledak nek nirati kon di masjid iko. Mergo gak iso mlebu digembok aku terus nulis puisi. Efeknya saya nulis puisi dan puisi itu kalau Anda bisa browsing puisi itu judulnya Masjid 1, terus Manu Masjid 2, Masjid 3 dimuat di harian Kompas hari Minggu pada tahun 1974. Ya, aku seneng puisi ini. Dan aku bayangin Gusti Allah di jero, saknone dikurung di jero. Dikembok dengan jombok. Saknone Gusti Allah dikurungi lah. Nah, tapi itu kasus budaya dan akhlaknya adalah semakin modern, semakin kapitalistik, semakin manusia menjalankan materialisme, semakin mereka tidak saling percaya sebagai manusia. Apa sebabnya digembok? Mergo wonge gak dipercaya. Engko nang nyolong, engko nang ngotori, engko nang ngene. Jadi manusia tidak bisa percaya satu sama lain. Kalau kamu tidak dipercaya, kamu akan berlaku semakin tidak bisa dipercaya. Maka dia juga semakin tidak percaya. Jadi itu dialektika negatif namanya. Tambah suwe, tambah suwe, tambah suwe, tambah gak dipercaya, tambah digembok-gembok. Nah, sebenarnya yang disebut kebudayaan itu adalah sesuatu yang dinamis. Misalnya ini, awakmu nggawa arek TK ta SD nang pantai selatan. Lah, rodok ombak gede ya. Nek arek-arek iku kok jarno ngelangi ingko iso ana sing ilang didilat karo Nyiro Kidul. Mergo angel dan pegel iki njogo arek-arek terus akhirnya wis gak usah nang pantai siji utawa pantainya ditutup. Nah, itu yang terjadi pada Islam. Jadi anak-anak tidak diberi peluang untuk berjihad dan berlatih ya, dan menempuh perjuangan sehingga dia sendiri akan menaklukkan nafsunya. Akhirnya istimewa yang ngalangan ditutup aja, maka masjid pun ditutup karena manusia tidak dididik oleh lembaga-lembaga Islam untuk menjadi manusia yang bisa dipercaya. Akhirnya semua institusi Islam adalah institusi yang tidak percaya kepada umatnya sendiri, gitu loh. Turu masjid gak oleh, terus siapa? Terus masjid gaya apa? Kayak sembayang, masa sembayang sedina ping 300. Sembayang ping 5 tok diluk tok ya. Lah terus mari ngono. Siapa? Di masjid terus kon ngene terus ngono. Ya turu ah. Saya kok gak apa-apa sih Pak. Cuman ojo terus mbok gagah dengar imaman ya. Gagah kadek ternyata gak katokan itu sarungnya buka itu segala. Tapi menurut saya memang kita semakin kalah oleh dialektika budaya dan akhlaknya manusia, sehingga kita makin lama makin bersikap hukum. Dan itu kan bukan pengelolaan hukum. Manusia hukum itu kan kalau terpaksa gitu. Lawang ditutup terpaksa tuh. Itu hukum tuh. Gembok set. Nah, itu mencerminkan kegagalan silaturahmi kita. Gitu loh. Malah Dek Mak Yakin ini kan ono pagere, gak ono. Kon sopo gak masalah. Kon kate lapo gak tak takoni ya gak. Kon niat api ta elek lho gak tak takoni. Kon latar belakang ngopo gak ada masalah. Dek ini gak ada masalah. Meskipun ini tidak bisa dijadikan ukuran untuk masyarakat luas. Itu ya isone mendek ini toh. Tapi kan dek ini kan kita belajar saling percaya satu sama lain. Begitu kenalan podo-podo makyahane kini merasa aman. Ya tak gak? Merasa aman. Kate dagang ya wani ya. Mas Yon kok di antara 10 ya misalnya ono loro sing breset ya biasa. Kan gitu, gak ono wong ganteng nemen, ono wong wangi sak ndukur sampai nisor gak ya ono badeke barang.
begitulah kehidupan gitu. Jadi menurut saya yo jare ngersulo lah, yo nggawa sajadah dhewe kon sembayang ndek ngarepe gemboke iku. Ya, di gembok lawang terus kon sembayang pas ning ngarepe lawang gembok iku. Lah sembayang sing suwe wiritono sing suwe. Di trotoar ta iku berarti. Gak apa-apa sembayang sing suwe. Jake tak mirip kono arek sembayang ndek kuno ya. Wis sing suwe wiritono gak sing penting sing banter. Untangmu macam-macam foto sampai tak mirip ndelok. Kok nek kon sampai akhirnya mereka loh. Ya mereka ditutup lawangnya. Lah kulo kita mriki mulane kon rabi wis kon mari sopo langsung nang ngarepe omahe ndek ngarepe pagere lungguh ae ndek kono lungguh wis gak apa-apa lungguh tok sosial ditakoni lapo ndek kene cinta ya Pak. Tahun ini gendeng kan ya Pak. Nanti kita jawab ya, tapi intinya ojo ngersulo apa sing kok depi, tapi kon kudu memaknai dan menyikapi. Nah, memaknai menyikapi itu kan bisa kalau kamu orangnya gembira dan punya ruang, dengan konsep ruang kamu akan punya ide sangat banyak, termasuk ya sembayang nek arep gemboke kok repot. Gitu loh. Tayo apa lah kon lah akan punya ide macam-macam gitu loh. Ya, ngono ya. Yang kelima dari Mas Bastiar Mojokerto, di Al-Quran ada penggunaan kata akal. Menurut Mas Bastiar ada 23 kata akal yang tertulis dalam bentuk kata kerja atau fi'il. Tapi dari 23 itu hanya ada satu fi'il madi dan yang lain menggunakan fi'il mudhari yang berarti itu bermakna proses sedang dan akan berlangsung, terkait dengan perintah dan semangat untuk terus belajar. Bagaimana kalau hal itu dikaitkan dengan kalimat khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu? Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mohon di Yai Muzamil. Monggo. Baik, terima kasih ya. Jadi memang dalam Al-Qur'an akal tidak ada yang disebut kata beda. Al-aqlu itu gak ada. Jadi yang ada la'allakum ta'qilun, terus afala ta'qilun. La'allakum ta'qilun artinya barangkali kamu semua mau mempergunakan akalnya, gitu ya. Afala ta'qilun, apakah kamu semua tidak bisa mempergunakan akalmu? Kan dulu. Kalau kamu tadi bilang apa? Cuk, apa? Ya, jadi afala ta'qilun, apakah kamu semua tidak bisa mempergunakan akalmu, kan gitu. Apa katanya tadi? Ya, opo rai mora mikir nah itu kan membayangkan seandainya Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Jawa. Nah ya kan, tapi ini bagus juga ini. Artinya perlu juga ada terjemahan seperti itu gitu. Kan di luar mainstream kan apalah ta'qilun itu terjemahannya apakah kamu semua tidak berakal, kan itu ya. Malah berakal itu terjemahannya sering salah ya kan. Apalah ta'qilun, apakah kalian tidak berakal, padahal mestinya apakah kalian tidak mempergunakan akalmu, kan mestinya begitu ya. Ini terjemah yang top. Opo raimu orang mikir cuy. Itu perlu juga itu terjemahan kayak itu perlu. Terus ini kudu stempel ini. Jadi besok memang harus ada terjemahan versi Kemenak, versi MUI, terus ada terjemahan versi wong cilik. Nah nggak apa-apa, nah itu ya. Kalau kira versi warung kopi, itu ya. Kan bahasa itu tergantung siapa yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara apa cuk yo ngomong doro ya kan nggak mungkin. Nah kalau doro itu kan ningrat gitu ya. Kalau sama gendo-gendo yang paling akrab ya
Ya itu terjemahan versi Gendo. Betul. Ya, memang yang mas fi'il madi hanya satu, wa ma'aquluhu, gitu ya. Dan mereka tidak mengerti dia, gitu ya. Nah, itu ya sudah tadaburnya sampai sudah benar, gitu ya. Berarti karena itu fi'il mudhari itu sedang. Berarti orang itu supaya berpikir terus, gitu ya. Sama dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat yusholluna, pakai apa? Fi'il mudhari. Berarti bukan Allah telah berselawat, bukan Allah dan malaikat telah berselawat kepada Nabi, tidak. Tapi innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna, senantiasa berselawat kepada Nabi karena pakai fi'il mudhari. Maka berpikir pun itu harus selalu manusia berdasarkan Al-Qur'an yang tadi. Kan itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu, khairukum man ta'allama al-Qur'an, itu pertanyaannya itu makalah apa-apa. Itu hadis Nabi, ya. Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud, itu ya. Hadis. Apa persoalannya dengan hadis itu? Ya. Terkait yang semangat untuk belajar. Oh iya. Bukan semangat selalu mengajar. Oh iya. Ya, kan efek mengajar itu karena jadi gini loh, ada sesuatu yang merupakan efek, ada sesuatu yang merupakan tujuan, itu berbeda. Yang diperintahkan oleh Islam adalah belajar. Nah, kalau ada perintah belajar, ya otomatis ada yang mengajar, kan begitu, itu saja. Tapi perintahnya kan bukan untuk suruh ngajar. Jadi mengajar itu jangan jadi cita-cita. Cita-citanya adalah belajar. Bahkan kalau perlu mengajar pun niatnya belajar. Nah, itu top sudah. Wes gitu saja. Ini ketika Habil dibunuh oleh Qabil, siapa sing ngurui ngubur? Gagak. Terus gue gagak mulang. Bil, ngene loh cara ngubur lah gak. Dia memberi contoh, gitu kan. Nah, sebenarnya semua orang itu mengajar, ya. Tapi wong gak diomong noe kabeh wong mesti kepengin murui. Maka Allah meminimalisir atau bahkan mentidakkan sama sekali, mentiadakan perintah mengajar. Rasulullah nyolong didik, gampangane ngono ya. Ya disebut nyolong ya. Rasulullah buka didik, gitu ya. Nah, ya tapi kan kita sudah tahu bahwa yang namanya mengajar itu tidak hanya kognitif. Ini tak kandani ya, gak tak kandani ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak ngono carane murut. Tadi kon murui anakmu gak kok terus nak ngene. Misalnya anakmu nyampar piringnya pecah, anakmu tetap kok gak kok kon wong cilik, gak kok kon ngukupi, tapi kok jak kon ngukupi anakmu bantu dididik. Itu kan mengajar. Nah, mengajar kan ada strateginya, ada kaifiyah, ada siasat, ada metodologi, ada strategi dan seterusnya. Dan kita sudah ngomong tahu strateginya. Nek ji'ado bil hikmah, nek wis dadi sak majelis fastabiqul khairat. Kalau sudah sangat dekat, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, jadi memang wa alamahu, tetapi kan gak begitu saja alamahu kok terapno dengan cara kognitif seperti sekolahan. Nah, saiki lak sekolahan budayane. Mulang ya wong-wong iku. Tutur-tutur lah ngono. Kita mboten. Gak kenal lho tutur-tutur lah wis. Liwat WA. Gak kenal, gak tau ngekeki mangan, gak tau neraktir. Aku ngelamar anake guru karuan diterima mergo guru jelas sembayangku. Ya. Nasihat, dia lah nama. Jadi yang dimaksud tidak mengajar itu adalah dalam konteks bahwa ada tradisi umat Islam nyun sewu, para pemimpin, para ustadz itu sing dididik nuturi wong gitu. Karena kalau nuturi wong itu kan vertikal deh. Iki iso, iki gak iso. Iki alim, iki gurung. Iki soleh, iki gurung. Iki pinter, iki goblok lah ngono.
Nah itu yang kita rombak di Ma'iyah dengan sinau bareng. Sinau bareng itu horizontal, egaliter, kan gitu. Janjane aku ya mulang, tapi ojo ketok aku ilmu Jawa jane rek. Menang tanpa kon nek menang ojo sampai sing kon menang sing musuhmu iku krasa kalah. Lho sing menang sing tepak iku nek musuhe gak krasa kalah. Lho iku nek kon wis iso ilmu iku kan menjadi manusia bijak di sekitarmu. Kon iku tak rayu, kon ngerayu arek wedok aja sampai arek wedok ro nek ora rayu mlayu maring ngono nek karo. Kan gitu. Jane kon yo ngerayu, cuman ojo ngerayu dalam arti kognitif teknis seperti yang selama ini terjadi gitu loh, Dik, maksud saya. Gitu ya. Nek arek wedok Dik olehmu ngerayu dengan kata-kata seperti orang mulang dengan kata-kata ya melayu arek wedok. Kudu menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bondo, gak ero nek tak serang arek iku. Rumangsane aku mek omong-omongan padahal tak serang. Dan akeh wong kena kaya ngono. Gitu loh. Iki mang Mas Rahmat cerita ana jamaah Ma'iyah ngipi aku iku kurang nggo pedang matene wong. Terus ono aku dikancani raksasa gede. Terus wah aku kewejem pokoke, kewejem. Wah, aduh jus tak tebal-tebalno wis entek. Ternyata sing tak pateni kok aku dhewe. Apa ya gitu. Kan sambayangno sastra secara sastra. Aku mateni sing tak pateni apa aku dhewe. Ya apa tadabure ya apa ngene. Kan saya selalu bilang jangan percaya sama saya, lebih jelas. Di KC Genduri Cinta pernah ada judul bunuh MH. Karena sih bukan Allahnya, saya ini mungkin menjadi transformator dikit gitu ya. Tapi kan Allahnya tetap Allah, bukan saya. Jadi jangan berhenti pada saya. Jadi jangan menyangka saya sakti, jangan menyangka saya bisa apa saja. Saya tidak bisa apapun saja kecuali Allah mentransformasikan dan mengizinkannya, kan begitu. Nek gak piye gak iso apa-apa deh. Jadi ojo salah tangkap. Nanti progres akan bikin kok. Yang saya ngomong di KC bulan terakhir bahwa kalian jangan percaya sama saya, kalian harus waspada kepada saya. Kalian harus jangan menelan begitu saja omongan saya. Kalian harus tahu bahwa saya ini dhoni, bukan qot'i. Bahwa saya ini ijtihadi, bukan tauqifi. Benar deh. Itu berarti saya membunuh diri saya sendiri, dan saya itu punya kenikmatan membunuh diri saya sendiri. Jadi saya tidak akan kagum kepada kekaguman orang, gitu loh. Jadi aku gak gede ndasku lah gak. Jadi aku itu menunggu kabeh tak balekno. Ini termasuk untuk menjawab yang tadi. Ya apa carane aku metu Mas apa? Mas Aris, ya sekalian mencolot ya. Itu tidak bisa Anda hilangkan. Selama Anda menjadi manusia di bumi dengan jasad, Anda punya potensi anania, ya namanya anania, egoisme atau egosentrisme, semangat ngakoni awakmu dewe itu ya. Itu tidak bisa hilang. Cuman pokoknya asal itu muncul kok delepno meneh, kok balena Gusti Allah meneh ngono. Nek ngono tok isone. Nek kon ngilangno iku kamu nggak punya api nanti. Nafsu itu harus ada, tapi kamu kalahkan gitu loh. Karena kan gak ada nafsu terus gak iso rabi lah. Mosok rabi zuhud. Malam pertama mek ngene tok. Mas. La haula wala quwata illa billah. Ya enggak, nafsu harus punya karena itu hakikinya hidup. Jasad dia Anda itu ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada perjuangan, tidak ada dinamika, tidak ada progresivisme, tidak ada apapun. Nafsu pasti ada. Anania atau egoisme harus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk bumi pada era pasca Khotamal Anbiya tentu tetap berkemungkinan untuk merusak bumi dan menumpahkan darah. Tetapi ada modal lain yang membuat saya yakin
bahwa ujungnya tetap keselamatan, fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah sendiri yang pasang khalifah, Allah sendiri yang tancapkan tonggak syafaat dengan menghadirkan Muhammad. Allah sendiri yang membekalinya Al-Quran, dan Allah sendirilah yang berjanji menjaganya. Innalahu lahafidun. Maka penduduk bumi sedang menyongsong keselamatan masa depan. Meskipun tetap dipersyarati oleh yughayyiru ma bi anfusihim, dan kita semua yang ada di ruangan semesta ini adalah pekerja-pekerja kesetiaan kepada Al-Quran, yang terus berjuang mengubah diri dan dunia. Apa yang lebih indah dan membahagiakan dibanding makom berjuang menyebarkan bahasa Al-Quran untuk menaburkan dan menyemaikan kandungan nilainya. Apalagi ditambah dengan kemuliaan untuk bersikap toleran kepada suatu cara berpikir dan sistem kekuasaan yang menyebut kita sedang memasuki masa pensiun. Insya Allah ampunan Allah melimpahi mereka yang membuat dan menandatangani surat keputusan pensiun. Karena pasti yang mereka maksudkan bukanlah mempensiunkan perjuangan intisyaru lughatil Quran. Dan kalau kita yakin kepada Allah, mencintai Rasulullah, nikmat mentadaburi Al-Quran, mentafakuri alam semesta, serta beristiqomah sebagai aktivis bahasa Arab, maka kita berada pada koordinat yang paling dekat terhadap kepastian, keselamatan, dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kalau terhadap kalimat itu muncul respon di benak kita, belum tentu, maka kalimat di atas bertambah juga. Kalau kita belum tentu yakin kepada Allah, belum tentu mencintai Rasulullah, dan seterusnya, silahkan dielaborasi sendiri di dalam kehidupan masing-masing. Kemudian karena keselamatan kita juga terkait dengan keselamatan bumi dan keselamatan Indonesia, maka probabilitas masa depan kita terletak pada posisi timbangan antara tingkat kerusakan dunia sekarang ini dengan kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kita kepada Rasulullah SAW, intensitas tadabbur dan tafakur kita kepada Al-Quran dan alam, serta intensitas dan kesetiaan kita sebagai aktivitas bahasa Al-Quran. Saya pribadi memiliki ketidakyakinan yang tidak kecil atas logika itu, karena sangat dahsyatnya kerusakan manusia dan kehidupan yang kini sedang berlangsung. Tetapi belum pernah saya menemukan dan mengalami manfaat apapun dari ketidakyakinan, sehingga saya ambil keputusan untuk yakin saja sepenuhnya. Dan kalau sampai nazak oleh maut nanti tidak atau belum saya jumpai bukti atas keyakinan itu, saya akan tetap merasa lega dan tenang, sebab saya akan mati membawa keyakinan dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya insya Allah sesudah menapaki kematian, Allah dan para malaikatnya tidak mempertanyakan tanggung jawab saya atas keselamatan bumi dan Indonesia, kecuali sebatas yang terkait dengan amal perilaku saya selama menjalani penugasan hidup. Keyakinan itu menerbitkan ketenangan. Ketenangan itu membuat saya enteng dan bahagia. Kebahagiaan itulah tulang punggung kejiwaan saya untuk tegak berdiri di sini, turut merayakan dan mensyukuri upacara peneguhan kembali tugas 3 aktivis bahasa Al-Quran yang sedang mencapai puncak kematangannya.
Dan hari ini mereka memperoleh kemerdekaan untuk memperluas dan memperdalam aktivitas mereka di masyarakat luas tanpa tersendat-sendat langkahnya oleh sejumlah hal yang tidak berkonteks Al-Quran yang biasa merepotkannya. Kemarin mereka terpenjara di ruang-ruang pembelajaran, hari ini masuk ke medan juang yang nyata. Salah seorang dari 3 pengantin kita oleh Allah ditakdirkan menjadi saudara sulung dalam urutan 15 bersaudara. Dan mohon maaf meskipun paparan ini seakan bersifat individual dan terfokus kepada saudara saya, namun itu hanya pintu untuk memasuki wilayah-wilayah konteks dan nuansa yang di dalamnya terdapat semua beliau bertiga. Sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, dan utamanya sebagai bagian dari rombongan pengikut Nabiyullah dan Rasulullah Muhammad SAW, saya merayakan kebahagiaan bahwa Allah telah menugasi saudara-saudara seorang waliyu amri lughatil Quran bersama kalian. Sebagai bagian dari bahasa-bahasa umat manusia di bumi, kita menyebutnya bahasa Arab. Tapi sebagai bahasa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merumuskan informasi dan bimbingannya kepada perjalanan peradaban umat manusia, kita menyebutnya bahasa Al-Quran. Tidak kita sebut bahasa Allah karena seluruh realitas jagat raya adalah juga bahasa Allah. Segala kenyataan sunatullah yang secara manipulatif kita sebut hukum alam, memuat bahasa komunikasi Allah dari embun yang menetes hingga 7 langit yang tak terjangkau. Adalah bahasa yang dipenuhi oleh kehendak dan penyampaian Allah. Juga bahasa Al-Quran dan bahasa Arab tidak kita sebut bahasa komunikasi Allah, sebab kita tidak berani menyimpulkan bahwa Allah tidak pernah menyampaikan sesuatu menggunakan bahasa Jawa, bahasa Perancis, bahasa Swahili, atau bahasa-bahasa nir, kata, dan berbagai macam alat komunikasi lainnya. Mungkin kurang syar'i atau kurang absah menurut syariat Islam, tapi kami merasa aman dunia akhirat karena ada agen penyalur dan penyebar salah satu bahasa terpenting Allah kepada umat manusia. Karena pegawai penting, maka Allah pasti bertanggung jawab untuk menganugerahkan fasilitas-fasilitas perlindungan dan kesejahteraan kepada pegawainya selama bertugas. Dengan sendirinya kami akan memperoleh ciptaan dan limpahan dari beliau. Allah pasti juga mencintai dan menyayangi pegawainya yang setia. Dengan demikian, asalkan kami bersikap takzim dan patuh kepada Dia, tidak logis kalau tidak lantas Allah juga mencintai dan menyayangi kami semua. Hari ini saya menemukan dan menyadari kemungkinan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperkenankan saya melanjutkan belajar, sehingga Ia menciptakan suatu peristiwa dan memerintahkan pengurus untuk mengusir saya pada bulan Maret 1968. Kemungkinan alasan kenapa saya diusir dari Gontar adalah pada pembagian tugas kewajiban hidup di dunia dalam lingkup keluarga saya, khusus untuk urusan bahasa Al-Quran dan bahasa Arab, dilimpahkan sepenuhnya kepada kakak saya.
Manusia kerap memiliki kecenderungan bergegas ke masa depan demi kebaikan yang dirasa ada di sana. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin hari esok. Tidak ada jaminan apapun darinya. Ketika kita menaruh terlalu banyak harapan di hari esok, hal ini beresiko membawa hasil yang berbahaya. Manusia akan mulai merasa berhak atas masa depan tertentu yang mungkin tidak pernah datang. Ketika masa depan yang diharapkan itu tidak terjadi, manusia bisa menjadi sangat emosional dan sengit. Lebih parah, manusia bisa kehilangan momen menikmati berkah yang didapat di momen saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu tentang itu dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan." Ayat ini mengingatkan tentang hari akhir yang tidak diketahui dan bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang akan telah diatur akan datang pada saatnya. Manusia diminta untuk bersabar hingga saatnya tiba. Jika harus menjalani hidup dengan berpikir dan berharap untuk masa depan, hal ini dapat dilakukan dengan mengingat kita akan menerima yang baik di kehidupan selanjutnya. Untuk kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Namun, kita hanya bisa bertemu dengan kesenangan di akhirat dengan mengambil tindakan di masa sekarang. Jadi, mari berharap untuk rahmat Allah dan menyerahkan masa depan kehidupan ini kepada kehendak Allah. Alasan lain seorang manusia memikirkan masa depan karena memikirkan kemungkinan kejahatan yang bisa saja terjadi. Sebagai manusia, kita sering menghabiskan banyak waktu mengkhawatirkan hal-hal buruk apa yang akan terjadi di depan. Saat masih anak-anak, kita khawatir tentang waktu tidur dan monster yang mungkin menunggu kita dalam gelap. Sebagai remaja, muncul kekhawatiran akan pekerjaan dan pernikahan. Setelah dewasa, terpikirkan hal-hal seperti kemiskinan, penyakit, dan yang lain sebagainya. Khawatir tentang masa depan adalah suatu yang hampir semua orang lakukan. Namun, tidak peduli berapa banyak asuransi yang dibeli dengan tujuan melindungi diri dari apa yang akan datang, manusia tidak dapat mengubah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masa depan. Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa mengetahui masa depannya atau mengubahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 188. Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman. Manusia jadi merindukan berkah masa kini, membuang-buang waktu dan kehilangan kesempatan mempersiapkan akhirat. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.